Indonesia memerlukan politisi luar biasa yang memikirkan dan memperjuangkan masa depan. Demokrasi sesungguhnya tidak cukup. Demokrasi liberal di banyak tempat berjalan di tengah terjadinya krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang tidak terkelola dari waktu ke waktu. Terence Ball memperkenalkan satu istilah yang dia sebut sebagai biokrasi. Satu sistem pemerintahan yang orientasinya bukan hanya rakyat atau manusia, tetapi juga binatang, tumbuh-tumbuhan. Pilihan kita adalah demokrasi yang jauh lebih canggih, yang jauh lebih menyelamatkan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, ekosistem, dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dalam Keep Talking atau Kang EF Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang satu hal yang sebetulnya sangat penting tapi biasanya diabaikan. Hubungan antara demokrasi dan masa depan. Ada satu ujaran yang sebetulnya sangat populer, tetapi saya jarang dengar dikutip belakangan ini. Ujaran itu mengatakan, sangat tipis beda antara politisi biasa dan politisi luar biasa. Politisi biasa memikirkan bagaimana memenangkan pemilihan yang akan datang. Politisi luar biasa memikirkan bagaimana nasib generasi yang akan datang. Indonesia memerlukan politisi luar biasa. Indonesia memikirkan banyak orang bahwa demokrasi sesungguhnya tidak cukup. Demokrasi yang saya maksud, demokrasi liberal dalam pengertian yang kita pahami selama ini. Demokrasi liberal di banyak tempat berjalan di tengah terjadinya krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang tidak terkelola dari waktu ke waktu. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya demokrasi liberal. Tetapi menurut saya sangat jelas demokrasi liberal tidak punya tata, tidak punya cara yang cukup efektif dan ampuh untuk membuat dirinya berjalan bersisian dengan penyelamatan lingkungan hidup. Artinya, demokrasi liberal akan memanjakan politisi biasa dan kurang melahirkan politisi luar biasa. Ketika demokrasi sakit, pilihan kita bukan berpindah ke sistem yang lain. Karena sistem yang lain itu adalah otoritarianisme dan totalitarianisme. Keduanya lebih buruk dan bahkan jauh lebih buruk dari demokrasi. Bukan pilihan sama sekali. Demokrasi yang sakit hanya diobati dengan cara membuatnya lebih demokratis. Saudara-saudara, inilah yang saya ingin bicarakan. Saya merasa mulai perlu sekarang membicarakan demokrasi yang punya daya jangkau ke masa depan. Pada tahun 2006, sebetulnya Al Gore, mantan wakil presiden Amerika, telah memulai sebuah kampanye global yang sangat penting lewat buku dan film dokumenternya yang kemudian mendapatkan Oscar, An Inconvenient Truth, yang kemudian menjadi buku yang mendorong banyak sekali orang di dunia untuk sadar akan pentingnya mengelola dan mengatasi dampak dari global warming atau pemanasan global. Di jajaran ilmuwan politik ada satu orang ilmuwan yang kemudian memperkenalkan istilah baru. Dalam satu buku penting yang terbit tahun 2006 juga, Terence Ball memperkenalkan satu istilah yang dia sebut sebagai biokrasi. Biokrasi adalah bentuk penyempurnaan dari demokrasi. Jika demokrasi berorientasi pada rakyat, sehingga sering disebut sebagai dari, oleh, dan untuk rakyat, maka biokrasi tidak sekedar itu. Biokrasi adalah satu sistem pemerintahan yang orientasinya bukan hanya rakyat atau manusia, tetapi juga binatang, tumbuh-tumbuhan, ekosistem, dan masa datang atau masa depan. Itulah biokrasi. Seperti namanya,
demokrasi atau pemerintahan yang berorientasi pada segala sesuatu yang yang hidup. Biokrasi. Nah, biokrasi adalah konsep yang menurut saya bisa kita ubah namanya dengan cara apa saja. Mungkin ada orang yang lebih senang menyebutnya sebagai eco-demokrasi. Ada yang senang menyebutnya sebagai green democracy. Apapun istilahnya, yang lantas penting sekali untuk kita perbincangkan adalah maknanya, muatannya. Dan muatannya adalah bahwa demokrasi tidak boleh lagi mengabaikan lingkungan hidup. Demokrasi harus mencari jawaban yang konkret untuk krisis iklim. Demokrasi harus menjadi tempat di mana kerusakan lingkungan dihentikan. Demokrasi tidak lagi hanya memanjakan orang-orang serakah yang misalnya menambang di sana-sini sambil tidak peduli pada kerusakan dan dampak lingkungannya. Demokrasi tidak boleh lagi hanya memikirkan kebijakan yang berorientasi pada hari ini, yang kemudian membuat sulit hidup anak cucu kita di masa depan. Demokrasi tidak bisa mengabaikan fauna dan flora, sehingga kita menebang hutan habis-habisan atau membangun kota baru di satu tempat, tetapi mengubah secara dramatis ekosistem. Dan kemudian mata rantai hidup di sana banyak yang terancam. Demokrasi tidak cukup lagi seperti itu. Ada sejumlah tempat di dunia ini yang sudah mulai mempraktekkan biokrasi dan kemudian bisa menjadi benchmark atau tempat kita belajar. Negara-negara itu antara lain adalah negara-negara Eropa Utara. Kalau kita bandingkan indeks anti korupsi, indeks demokrasi, indeks lingkungan hidup, indeks kebahagiaan, dan lain-lain, kita akan dengan mudah temukan betapa di negara-negara Eropa Utara lah indeks-indeks yang tinggi, prestasi-prestasi di beberapa hal yang tadi saya sebutkan berjalan bersisian. Tetapi tidak terjadi di negara-negara yang bertumpu sepenuhnya pada demokrasi liberal seperti di Barat. Ini menurut saya penting untuk dibicarakan di Indonesia ketika demokrasi masih seringkali disalahpahami dan kemudian ditolak tanpa dipahami. Kalau kemudian kecenderungan itu yang berjalan, jangan-jangan kita sedang mendorong berhentinya demokrasi berubah menjadi sistem yang lebih buruk. Sebagai warga negara, izinkan saya berpendapat kita tidak boleh mengarah ke arah sana. Yang harus jadi arah kita adalah demokrasi kita harus punya perspektif masa depan. Bahwa bukan hanya manusia yang jadi orientasi, tetapi juga binatang, tumbuh-tumbuhan, ekosistem, dan masa depan. Untuk itulah pemilu 2024 menjadi sangat penting, tempat kita memulai pertobatan nasional. Ada yang menyebutnya sebagai tobat ekologis atau apapun namanya. Tetapi yang terpenting di balik penggunaan istilah ini adalah bahwa harus ada perubahan yang signifikan, dramatis, sungguh-sungguh yang kita lakukan. Dan itu menyangkut beberapa hal. Nomor satu, aktor-aktor utama. Jika pemimpin-pemimpin kita di tingkat nasional, di daerah, dari provinsi hingga ke kota sampai terus ke bawah, punya sensitivitas lingkungan hidup yang tinggi, punya komitmen untuk menjaga lingkungan, menjadi orang-orang yang ingin menjaga agar kita terbebas dari krisis iklim dan dampak-dampaknya yang panjang, maka kita punya satu modal, aktor-aktor utama yang akan menggerakkan perubahan dengan menyejajarkan demokrasi dan pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, regulasi. Kita memerlukan regulasi-regulasi yang berkekuatan. Tetapi kekuatan yang terpenting adalah karena ditegakkan. Regulasi yang kita buat jangan hanya regulasi yang ketika baru selesai disusun saja sudah dengan gampang dilanggar. Jangan kemudian kita jadi subjek atau objek sindiran dari Khalil Gibran. Manusia membuat undang-undang seperti kanak-kanak bermain di pasir. Mereka membuat menara yang tinggi menjulang, lalu kemudian dengan cepat mereka rusakkan. Membuat undang-undang adalah harus ditegakkan. Undang-undang yang pro lingkungan hidup, yang mengatasi krisis iklim, yang mengatasi kerusakan lingkungan, yang mengabdi pada anak cucu kita dan hidup mereka yang harus lebih baik di masa depan, harus kita miliki. Yang berikutnya adalah lembaga atau kelembagaan. Kalau anti korupsi punya KPK, lingkungan hidup harus punya lembaga-lembaga yang banyak yang fungsinya menjaga agar kita tidak tersasar menjadi perusak lingkungan sambil menikmati demokrasi seolah-olah.
Harus ada database yang sangat lengkap yang dimiliki lembaga-lembaga itu dengan data yang solid tentang tingkat kerusakan lingkungan, monitoringnya setiap saat, sehingga kemudian kita tahu persis langkah apa yang prioritas dan segera harus dijalankan. Lembaga-lembaga ini termasuk di dalamnya partai politik. Sebagai warga negara, saya menunggu partai-partai menjadi partai-partai penjaga lingkungan. Partai-partai yang memperjuangkan biokrasi. Partai-partai pejuang masa depan yang bukan hanya mencari, mengumpulkan keuntungan politik untuk hari ini. Yang berikutnya adalah aturan dan lembaga dipadu padankan, jadilah dia mekanisme. Kita harus punya mekanisme politik, mekanisme ekonomi, kebudayaan, sosial yang mengacu pada pelestarian lingkungan, hingga kemudian membatin menjadi sesuatu yang kuat mengakar sebagai sikap kita. Seorang Baduy pernah ditanya oleh seorang jurnalis, kenapa Anda tidak mau mencuci pakaian dengan deterjen di sungai ini? Jawabannya amat sangat tegas mengajari kita untuk bersikap. Karena saya dengan melakukan itu mengotori sungai ini dan saya tahu persis bahwa pengguna sungai ini di hilir sana akan terganggu oleh kesalahan saya memanfaatkan air sungainya. Yang semacam itu hanya akan muncul dari proses panjang yang terus-menerus yang kita sebut mekanisme hidup. Lalu kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah publik yang sensitif lingkungan, yang menjadi bagian penting dan melakukan kerja-kerja penyelamatan lingkungan harus kita miliki. Kita harus terus saling mengedukasi untuk mengingatkan ini. Dan yang terakhir adalah sistem. Ketika semua 5 faktor tadi bergabung, memadu padan menjadi satu, jadilah sistem penyelamatan lingkungan. Demokrasi yang menyelamatkan lingkungan adalah biokrasi. Dan dengan cara itulah kita mengobati demokrasi kita yang sakit. Demokrasi liberal terbukti gagal mengatasi lingkungan. Itu bukan pilihan kita. Pilihan kita adalah demokrasi yang jauh lebih canggih, yang jauh lebih menyelamatkan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, ekosistem, dan masa depan. Dan ke arah sanalah insya Allah kita menuju. Mari kita jemput masa depan demokrasi Indonesia menuju ke arah sana. Saya Ayab Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.